bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hadir kembali di jam 4 sore seperti biasanya bakal ada obrolan sore ceria. Dan baru sama Selvian untuk hari Rabu sore ini, aku bersama dengan teman-teman dari salah satu sekolah di Palembang, sekolah menengah atas. Yang mana mereka ini adalah siswa dan siswi berprestasi. Ngiri banget nih kalau denger yang namanya prestasi. Apa aja sih prestasi mereka? Nah, ini aku kedatangan teman-teman dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang atau MAN2 biasanya disingkatnya tuh MAN2 yang udah hadir di studio Pro 2 sore hari ini. Baru balik sekolah langsung datang ke studio loh teman Pro 2. Terima kasih banget loh. Sudah hadir ada Yasifa, Rizkia, Haura dan Radius Putra. Halo. Halo. Iya. Mereka berdua udah menyempatkan diri untuk hadir ngobrol bareng sama Saufian dan pastinya bareng sama teman Pro 2 juga. Karena kalau kamu pantau siaran kita sore hari ini, kamu juga bisa ikutan nanti ya, kita buka via apa ya, tanya-tanya pertanyaan gitu Iya, melalui WhatsApp di 0816 11 06 916 atau enggak bisa melalui YouTube juga karena kita juga lagi live melalui YouTube di RRI Palembang Official, ada kolom live chatnya. Teman berdua langsung aja deh klik kira-kira pengen nanya apa sih sama narasumber aku sore hari ini. Nah, Yasifa, panggilan sehari-harinya Yasifa. Rara. Yasifa, Rizkia, Haura. Jadi Ra. Iya, Hauranya dipanggil Rara. Oh, Rara. Di Iya. sekolah juga dipanggil Rara. Iya. Biasanya kalau di sekolah tuh kita dipanggilnya nama depan gak sih? Iya, yes gitu. Yes gitu ya. Yes, Oke, bareng sama Rara. Iya. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya. Kalau Radius panggilannya? Dius. Dius kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 juga, kelas 11 juga. Iya. Oke. Ini belum ada 6 bulan ya. Jadi siswa kelas 11. Iya gak sih? Belum ada 6 bulan ya. Oke. Dan mereka ini adalah siswa dan siswi yang sangat aktif banget di sekolahnya. Kayak aktifnya apa aja sih? Cerita dulu dong. Dari Radius dulu deh. Mulai dari organisasi siswa intra madrasah mungkin. Radius sendiri pernah berpengalaman di OSIS. OSIS, ikutan OSIS dong ya. Itu Iya. kalau di mana namanya tetap OSIS. Kalau di madrasah itu namanya OSIM. OSIM, apa tuh? Organisasi siswa intra madrasah. Organisasi Siswa Intra Madrasah. Iya, madrasah. Oke, OSIM. Kalau Rara? Sama, OSIM juga. OSIM juga? Iya, kami kebetulan keduanya tuh humas. Mhm. Jadi hubungan masyarakat kalau misalkan itu panjangannya. Kami kebetulan humas di organisasi ini. OSIM. Iya, OSIM. Iya. Sejak kapan? Sejak kelas 10. Udah ikutan dari kelas 10? Iya, kami menjalankan organisasi ini udah 2 periode. Udah emang boleh? Boleh. Boleh. Iya, pemilihan presiden aja boleh 2 periode kan Iya. ya. Masa ikutan organisasi sekolah nggak boleh sih 2 periode? Oke. Pengalaman masuk di MAN2 itu kan pastinya ada banyak banget ya kegiatan-kegiatan kayak ekskul, kemudian juga kayak lomba-lomba kayak gitu nggak sih? Ada. Cuman kami dari OSIM itu cuman mengadakan tapi kami tidak boleh ikut gitu. Tapi kalau di luar kami boleh. Contohnya apa sih emang kegiatan gini? Sekarang kayak gini dulu deh, kita ke kegiatan ini dulu ya. Kegiatan sekolah yang biasanya emang kalau kegiatan ada lomba-lomba di sekolah itu panitianya emang OSIM atau ada yang bukan OSIM? Dari Ada. OSIM sama
Kalau di madrasah itu ada yang namanya OSIM inti dan divisi. Divisi. Divisi itu ialah di setiap ekstrakurikuler itu bakal dipilih. Oke, Gitu. dia mewakili dari Ya. ekskul-ekskul ini ya. Oke. Nah, jadi terus biasanya ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari OSIM. Dan itu biasanya jadi kegiatan tahunan atau ngikutin kayak misalnya tergantung perayaan yang emang ya tidak rutin diadakan tapi diadakan gitu loh. Iya, tergantung apabila misalnya ada hari-hari besar, ada hari ini Agustusan. ya Agustusan, kelas meeting, ada hari pahlawan, hari batik gitu. Jadi OSIM bakal melaksanakan program kerja yang memang benar-benar udah dirancang selama 1 tahun. Nah, ini tahun ini udah pelantikan belum sih untuk yang baru? Kebetulan hari ini udah selesai dilantik. Hari ini? Ya. Oh, hari ini. Selesai. Hari ini bener banget nih. Iya. Hari ini. Ini memang seragam hari ini tuh karena pelantikan sih. pakai Hari seragam ini ini. seragam pelantikan. Oh, pantesan. Iya, hitam putih. Bukan seragam sekolah kan? Bukan. Bukan. Nah, jadi mereka tuh lagi pakai baju seragam ini kayak lagi mau tes PNS. Iya. Betul. Mau tesnya PNS gitu ya? Iya, bener ya. Iya. Kenapa harus pakai baju hitam putih? Karena biar bersih aja sih liatnya, rapi. Biar gitu sopan, kan. rapi. Iya, sopan, rapi juga. Oh. Jadi kayak ini juga ya karisma kalian sebagai Karisma. OSIM tuh juga langsung Nah, nampak boleh, gitu ya. benar. Sebenarnya kami ada juga baju OSIM atau rompi, Ah, jas itu alma tuh mater dipakai gitu ya. oleh ketua yang lama, ketua ini. Jadi Oh. ketua yang lama itu menyerahkan Kepada yang jasnya baru. ke yang baru. Gitu. Nah, Ya. jadi di kepengurusan yang baru aja dilantik hari ini, kalian apakah menjabat jabatan yang baru? Jabatan yang Jabatan baru. baru. Coba jabatan lama, jabatan barunya apa? Dari Radius jabatan lama itu anggota Humas 2 Aha. naik setingkat kayaknya. Setingkat Wakil Humas 2 Wakil Humas 2. yang bekerja di bidang eksternal ya Yesipa. Iya. Eksternal. Humas berarti kamu mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Ya. sekolah gitu ya? Seperti tapi di membuat bagian luarnya, Hmm. di publiknya. Mhm. Kalau Yas itu dulunya jadi anggota Humas 1. Mhm. Terus naik 1 tingkat juga jadi wakil Humas 1. Apa bedanya Humas 1 sama Humas 2? Humas 1 itu internal, Oh. bagian Bagian dokumentasi. Oh, dalam. Ya. Oke. Berarti kalau untuk yang promokan keluar sana tuh tugasnya Dius. Iya, Ya. Humas 2. Oke, dan berhubungan dengan sekolah-sekolah lain di luar Ya. gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah, mungkin kalau misalnya berhubungan dengan sekolah-sekolah lain berarti tugasnya Humas 2. Ya. Iya. Kayak gitu. Oke. Kenapa sampai kalian bisa masuk di Humas 2? Apakah ini terkait dengan ekstrakurikuler yang kalian ikutin? Enggak. Pas Awalnya, tes jabatan kemarin pas tes jabatan. itu dites Kak. Jadi Oh, ya sebelum cerita dong sebenarnya. Banyak, Kak, Sulit nggak tesnya. sih persaingan untuk Oh, masuk ke sulit OSIM begitu. Mandua nih? Animonya banyak nggak sih buat yang masukkan ke OSIM? Mungkin dari Radius mulai dari kan itu ada demo ekskul Kak. Demo ekskul. Demo oke. ekskul tuh kayak oh kan ada siswa baru nih, mau siswa baru itu mau ditanya mau ikut mana, ikut mana. Nah, setelah dari itu kami bakal tes jabatan. Nah, tes jabatan itu kami bakal nulis 1 buku penuh. Satu buku berapa Iya, lembar? Gila, satu banyak buku- banget. satu banyak buku. Iya, banget. betul-betul satu Jadi buku. isi 1 buku itu bakal ada nomor handphone kakaknya dari 2009 yang awal didirikan OSIM Wah. sampai 2024. Lagu-lagu OSIM juga ada. Lagu Oke. OSIM, terus tuh ada ya apa namanya ADRT, ada anggaran-anggaran, Wow. terus tuh ada masa kepengurusan kakak-kakaknya. Nah itu dihafal semua pas tes jabatan. Waduh, nggak mudah ya. Iya. Dan itu buatnya nggak boleh ada 1 coretan, Kak. Kalau misalnya 1 coretan Iya, 1 langsung titik disobek. itu disobek atau ulang semua 1 Ulang. full. Dari satu buku baru lagi. Wah, berarti nggak Ya. boleh nyontek dan benar-benar harus hafal banget Iya. ya. Itu kan ditulis tuh, tapi harus dihafal juga nggak sih di Iya. luar kepala? Iya, harus Betul, dihafal Kak. juga. Di luar Hafalin kepala juga mesti? Iya. Ya kami dikasih Bakal waktu ditanya. 2 minggu penulisan, terus tuh hampir setengah bulan hafal. Wah. Harus hafal. Berarti ini anggaran dasar rumah tangga mereka udah tahu banget. Iya. Ya, senior dari awal sampai yang sekarang tuh tahu banget. Iya. Kakak ini tahu, tapi tahu orangnya nggak? Orangnya kadang datang kan alumni itu, Kak. Kadang datang, Kak. Oke. Jadi dia mengenalkan dirinya sendiri. Nah, kadang taunya di situ. Oke, berarti sebenarnya emang apa ya, nggak asal pilih gitu Iya. ya.
saingannya banyak banget berarti ini. Ya, terus itu juga sebelum kami menjadi kepengurusan OSIM itu bakal ada pendaftar, misalnya contoh yang ikut daftar OSIM itu 99. Nah, yang bakal diterima itu cuma 14. Dikit banget. Iya. 14. Iya, seperti angkatan kami kemarin yang tes OSIM. Tes OSIMnya itu bukan cuman ikut OSIM, tetapi ada juga tes wawancara. Oke. Ada tes GFD atau ini GFD, tes ya tes tertulis, ada juga tes mental, ada dan lain sebagainya. jabatan, Mungkin banyak tahap yang kami tesin Kak. Jadi setelah kami tes itu bakal kakaknya tuh tahu kami tuh mau letakkan di mana Oke, gitu. baru langsung ditaruh deh di divisi-divisi Iya. mana gitu ya. Iya. Dan ternyata emang aku setuju banget dia tuh masuk di divisi humas karena mereka berdua nih jago banget public speakingnya ternyata ya. Iya, Kak. Aduh, bohong gak. bener. Iya. Nih kayak tadi udah dengerin Dius ya menjelaskan satu persatu. Gimana? Paham kan teman berdua? Nah, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi ya teman berdua. Dan kalau kamu tertarik banget sama teman-teman nih dari Mandua Palembang ini, kamu langsung aja pilih pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 0816 11 06 916 atau enggak bisa langsung aja ke YouTube di RRI Palembang Official. Obrolan kita sore hari ini bakal balik lagi. Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2. And so we pray. I pray that I don't give up. Pray that I do my best. Pray that I can lift up. Pray my brother is blessed. Praying for enough. Pray Virgilia wins. Pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it. Pray my friend to pull through. Pray as I take it. Unto others I do. Praying on your love. We pray with every breath. Though I'm in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing Mariah. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting. And so we pray. I know somewhere there's something amazing. And so we pray. I know somewhere we'll feel no pain until we make it to the end of the day. I pray that love will shelter us from our fears. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside with all the cards we were dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knock down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a And goddess. so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing Mariah. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting. And so we pray. I know somewhere there's something amazing. And so we pray. I know somewhere we'll feel no pain until we make it to the end of the day. On my knees, I pray as I sleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take. Yeah. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing Mariah till nobody's in need and everybody can sing. Sing it to me. We pray. I know somewhere that
La 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 la. We pray, we pray, we pray. Bintang Radio Indonesia datang lagi. Buat kamu anak-anak Sumsel yang punya bakat menyanyi, ini adalah kesempatan emas buat kamu. Syaratnya gampang. Usia kamu adalah 16 sampai dengan 25 tahun dan belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Download aplikasi RRI Digital. Terus bikin akun kamu ya, biar bisa mendaftar jadi peserta bintang radio Indonesia RRI Palembang. Upload video kamu nyanyiin lagu wajib ke RRI Digital. Maksimal 200 MB ya. Untuk peserta putra, kamu wajib nyanyiin lagu George Florentino dan Terjadi Lagi. Ku telah berikan semua padamu. Dan untuk peserta putri, lagunya Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Meski tak pernah terlihat sampai saat ini. Pengen tahu lagu pilihan bintang radio Indonesia RRI Palembang? Ini dia. Untuk peserta putra, Roni Parulian featuring Andi Rianto, Sepenuh Hati. Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Adrian Halif featuring Juicy Lucy, Sialan. Ku tak bisa sepertinya sama tatapan khas matanya masih Gary Gani, Sesaat Kau Hadir. bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi. Untuk peserta putri, Yura Yunita, Risalah Hati. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Salma Salsabil, Boleh Jalan. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya Tiara Andini, Kukuti Matian. mati-matianku membelamu di depan. Info lain, langsung cek Instagram kita ya, @RRI Palembang, @Pro1 RRI Palembang, @Pro2 RRI Palembang, dan @Pro4 RRI Palembang. Buat kamu yang pernah ikutan bintang radio tahun-tahun sebelumnya, ini momen yang tepat buat kamu untuk kembali bersinar. Jangan ragu, tunjukkan perkembangan kamu dan buktikan kalau kamu layak jadi juara. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Temenin sore hari kamu di Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kembali lagi di obrolan sore ceria bareng sama Selvian dan juga ada Yasifa dan Radius. Yes. Yes. Dan juga Radius nih. Radius berapa kilometer? 30 meter. Jauh banget. Nah, jadi teman Pro2, mereka ini baru aja, ini masih dengan menggunakan pakaian pelantikan, cie. Iya, masih baru pulang. Calon pegawai negeri sipil ya. Amin. Menggunakan pakaian hitam putih ya. Nah, jadi menjadi pengurus baru ya untuk periode 2024-2025. OSIM. Iya. OSIM Man 2 Palembang, teman Pro2. Udah punya program kerja? Udah. Udah. Kok
udah langsung dilantik udah langsung punya program kerja? Sebenarnya program kerja itu Kak dari sebelum kami dilantik sudah ada. Jadi kami menyiapkan itu sebelum kami dilantik. Jadi iya udah banyak Kak lisannya Itu yang dilihat juga ya. Iya. Wah menarik nih. Yang Oke. paling besar itu yang mau kami adakan. Tapi insya Allah itu Kak. Insya Allah bakal kami jalankan yaitu Unicom. Baru dengar Kak? Baru dengar. Unicom itu Universitas Kompetisi of Mandupa yang bakal kami Universal of Mandupa. Karena bakal kami jalankan lomba-lomba Sumsel gitu Kak. Ini untuk sekolah menengah atas kah? Iya. Iya, Oke. sebaya dengan kami atau boleh juga kelas 10 gitu kan, Ya, nggak harus 11 gitu. Sebenarnya kami juga udah ngadain Unicom pas 2 tahun kemarin. Pas kami kelas 10 karena tahun ini nggak ada Unicom, jadi pelantikannya dipercepat. Oh gitu. Iya. Dan ini udah prepare kapan nih rencananya? Belum ya. Ntar Belum kalau ditentuin. kalau udah mateng banget rencananya, udah prepare banget, udah mulai oprek, Iya, oprek peserta. Iya. Ntar ngobrol lagi dong di Pro 2 ya. Oke. Nah kita balik lagi ke kegiatan dari teman-teman di Mandua Palembang. Tadi kayaknya kamu belum spill deh. Emang apa aja sih ekskul yang ada di Mandua? Eskul di Mandua itu terdapat 11 eskul tapi terbagi-bagi jadi 22 Hah? Karena cabang. kebanyakan di Rohis Kak. Ya. Oke. Yang pertama itu ada OSIM yang menaungi seluruh eskul, organisasi siswa intramadrasah atau OSIS. Oke. Yang kedua itu ada PMR, Parang Remaja, ya, ada PMR. Terus yang selanjutnya ada Pramuka. Oke. Ada Pramuka, Jangan lupa. ada Paskib, ada Paskib, Wajib tuh, iya, tuh. Paskib Wajib, Braka, ada Paskib Braka, ada Rohis, ada AEC. Apa tuh? AEC itu ialah English Club. Oh, Ya, oke. EC, English Club. EC. Ada ICT. ICT itu Tempat apa kayak ya kayak pembuatan robot-robot Nah, gitu. gitu, Kak. Oke. Ya. Teknik gitu ya? Ya, Teknik. ICT. Oke. AEC, Accounting Economy Club. Wow. Ya. Ini yang pengen jadi akuntan gitu Iya, ya? ada KIR, karya, Oke, karya ilmiah. remaja. Terus ada apa lagi, Yas? ada apa ya itu Masih banyak banget sih. Banyak. Iya, masih banyak lupa banyak aja. Kak, cuman lupa. Nah, tuh dia banyak banget tuh teman Pro 2 dan Banyak, itu cuman yang kalian ikutin apa? Oh iya seni Kak. Oh, seni. Seni Iya. itu ada terbagi 3 cabang. Itu yang pertama itu tari, yang kedua itu kayak band, terus yang ketiga itu teater. Oh, ada teaternya. Ada teater. Ada teater. Dan kalau udah ikut OSIM boleh ikut yang lain juga nggak sih? Enggak boleh. Boleh, Oh, nggak Kak. boleh. Kenapa? Jadi benar-benar kalau misalnya udah ikut OSIM fokus di satu OSIM. Iya. Karena mengapa selesai kami dilantik kami bakal Sibuk, menandatangani kayak bakal sibuk kayak dengan Sibuk 1 tahun gitu. Oh, Ya, program jabatannya kerjanya masing-masing. ya. Iya. Ngejalanin semua program kerja mereka sebagai OSIM. Iya. Sebenarnya sih boleh Tapi- 2, tapi ada juga yang bilang kayak gini, kalau misalnya bisa bagi Bagi waktu, tapi kebanyakan di OSIM tuh kegiatannya ngetet banget. Padat banget Iya, tuh. padat. Belum lagi nanti kegiatan di sekolah, Iya. Karena akademiknya. pulangnya Yang sore. tiba-tiba Emang pulang sekolah jam berapa sih kalau hari Senin sampai hari Sabtu? kalau Beda-beda, Kak. beda-beda Kak. Kalau Senin sampai hari Senin Selasa itu jam 14.45. 45. Kalau Rabu, Kamis, Jumat itu kalau Rabu, Kamis itu jam 15 lewat 25. 25. Hampir setengah 4 ya. Ya, kalau Jumat itu jam 4. Sore banget. Iya. Jadi sholat Jumatnya juga di sekolah gitu. Oke. Sore banget teman Pro 2. Gimana coba itu kalau misalnya kamu ikut kegiatan yang bahkan lebih dari satu ekskulnya, bakalan bingung. Iya, nggak ada lagi waktu untuk di rumah. Mungkin nggak pulang lagi. Nah, itu kan sekalian aja bawa baju ganti buat besok. Nah, itu Kak. Nginep Iya. aja di Belum lagi kalau ada KBM, apa kayak KBM. pelajaran tambahan, jam tambahan Oh, kayak itu gitu. kalau itu biasanya Itu ada 2 ya. kalau di MAN itu tuh ada kelas kelas bilingual, ada sains. Ada 2, Jadi ada tambahan. Kami juga Kak kelasnya itu berbeda. Kami kan kalau misalnya pada zaman dahulu Pada zaman dahulu. pada zaman dahulu. Kalau dulu ada IPA IPS kan Kak. Iya, Kalau- bener. Kalau kami sekarang kami Mapel. paket-paketan gitu. Paket. Nah, iya jadi
Kalian ambil paket apa? Paket Jadi hemat, paket ada bundling. Kalau di mana itu ada paket 1, paket 2. Nah, itu terserah kita mah. Oke. Paket. Jadi kalian lebih condong kemana nih? IPA. Kalau IPS. Kalau radius IPS, kalau IAS itu IPA. IPA. Berarti ketemu biologi, kimia. Ya, kalau radius Semacam itu. ketemunya di ekonomi, Sejarah, geografi, sosiologi Oke, gitu. tapi ada matematika juga nggak sih? Wajib ya itu kalau matematika ya? Ya, matematika Iya, ada tambahan 2 matematika jam, matematika lanjut sama wajib. Oke, dan itu tuh mulai dari kelas 10 atau kelas 11 sih? Kelas 11. Oh, mulai dari kelas 11, Iya. kelas 10 tuh belum? Belum. Oke, nah, kalau sekarang kita udah tahu nih ya ekskul-ekskul yang ada di MAN. Sekarang aku pengen fokus deh sama radio sama Yasifanya. Kalau Yasifa, banyak kegiatan di sekolah dong pasti ya. Baik Banyak, itu Kak. kayak ekskul, Iya. terus kayak lomba-lomba. Ada gak sih lomba-lomba yang pernah kamu ikutin? Banyak Kak, cuman yang paling menonjol itu Tafis. Tafis? Iya. Wow, berarti kamu ikut kelas Tafis nih ya? Iya, dulu SMP ikut jadi kelas Yasifa itu kelas Tafis, jadi memang jadi setiap pagi itu hafalan sendiri Kak, hafalan murojaah sendiri. Nah itu minimal kalau misalkan naik kelas itu harus juz 30-nya itu harus selesai. Wow. Juz 30, kalau bisa juz 1-nya juga selesai. Biasanya sampai suka nginep-nginep di sekolah gak sih kalau kayak gitu? Kelas Tafis? Enggak, dulu SMP-nya di SMP 10 di skip. Oke, di skip. Samping SMP 9. Oke. Nah di situ ya Sipa duduk di kelas tahfiz, dan juga di situ tuh sering banget kan kalau namanya tahfiz kan Kak, jadi jarang juga sholat duha di luar. Iya. Nah tahfiz di dalam Kak. Dan lomba-lomba kayak gitu sering ya Sipa ikutin, tapi jarang menang gitu. Nah, terus ini di MAN gimana nih pengalamannya? Kalau di MAN itu ya Siva belum pernah. Oh, ada ikut seminar aja kemarin tuh, seminar Emina gitu kan, memperkenalkan sekolah juga. Nah tapi kalau misalkan ikut-ikut gitu ya Siva belum bisa gitu loh, karena terlalu sibuk Kak. Terlalu sibuk. Tapi kalau terlalu sibuk buat dokumenter kan, karena ya Siva bagian humas. Iya, dokumenter. benar. Ada 2 jabatan juga ya Siva nih, ada desain. Oh, desain juga. Nah. Berarti Iya. jago gambar nih. Jago gambar. Jago ngedesain. Iya. Kamu kan jago Tafis nih ya. Mungkin nanti bisa ikutan ya kalau ada PTQ, Pekan Tilawatil Quran RRI, itu ada lomba Tafisnya loh. Boleh Kak, boleh. Langsung itu kita rekrut. Itu juz berapa Kak? Itu juz berapa? Itu bebas sih hafalannya. Oh bebas. Yang penting bebas. diuji gitu. Iya, diuji Oh, gitu. boleh. Nah, udah nih. Iya, di spill. Di spill nih pokoknya. Kalau Radius, apa aja yang kamu ikutin sih lomba-lomba yang ada di MAN? Kalau radius di luarnya itu kemarin ikut belajar public speaking. Rel- Emang kamu tertarik itu sama public speaking? karena cita-cita radius kemarin pengen jadi presenter. Oh, presenter apa nih? Berita, presenter TV? berita. Karena mengapa radius dulu introvert Kak aslinya. Iya, introvert. Nah, Ya, jadi pengen ngelihat orang tuh seperti berbicara depan orang banyak itu mengasihkan begitu. Oke. Nah, Radis pernah berkepikiran, bahwasanya kapan lagi aku mau berinteraksi gitu. Kalau misalnya tidak berinteraksi, ya mungkin diam-diam gini aja gitu. Oke. Nah, jadi Radis les public speaking dengan percaya diri, Radis bisa ngomong di depan orang banyak gitu. Udah selesai public speaking, udah sering lomba nyanyi. lomba nyanyi. Ya. Ikutan lomba nyanyi. Ya, terus itu juga Radis juga galak nyanyi-nyanyi di kafe-kafe gitu. Wah, berarti sebenarnya kamu kayak serius banget ya ikutan nyanyi ya? Iya. Serius kalau dia. Gini, kemarin kan teman-teman dari tim Bintang Radio juga abis audisi nih ke sekolah-sekolah. Yeah. Salah satunya juga MAN 2. Kalian ikutan juga nggak sih audisi Ikut Bintang Radio? dong. Ikut dong. Ikut. Wah. Ikut, Kak. Ikut audisi nih ya. Udah Iya. dong Iya. ya audisinya ya. Udah. Mudah-mudahan lolos ya Bintang Radio. Amin. Kenapa mau ikut Bintang Radio? Cie. Langsung ditanya. Kalau Yas baru first time Kak. Oh, first time. Baru pertama kali. Oke. Ikutan lomba nyanyi. Iya. Lomba nyanyi pertama Iya, kali. karena nggak pede dengan suara sendiri. Sebenarnya ada kemampuan tapi nggak berani untuk mengungkapkannya. Aku aja gitu. nggak punya kemampuan tapi aku pede sama suara. Tapi baru ini baru bisa ini. speak up. Oke, mudah-mudahan lolos ya. Iya. Lolos ke babak Amin. berikutnya. Nah, Dius juga gimana tuh Dius?
Apanya Kak? Kenapa pilih ikutan audisi bintang radio? Karena Radis mungkin punya berpengalaman gitu kan. Udah pernah nyanyi di kayak kafe juga ya. Mungkin PD gitu kan, udah percaya diri nggak demam panggung. Terus juga Dis juga pengen bisa punya Iya, pengalaman bisa lagi gitu ya. pengalaman Oh lagi. gini nih caranya Iya. rasanya ikuti audisi bintang radio. Gitu, Kak. Oke, wah kita tunggu aja deh teman Pro 2. Kalau nanti kamu juga mau lihat nanti, karena nanti kita juga bakal kamu juga bisa lihat penampilan teman-teman yang ikutan audisi bintang radio ya. Salah satunya dari Mandua ini, teman Pro 2. Oke. Kita spill dulu ya yang udah bertanya, mungkin apakah ada sore hari ini melalui WhatsApp di 0816 11 06 916. Aku mencoba untuk melihat dulu ya. Nah, halo Pro 2, ini dari 0896 8432 98 sekian. Tertarik nih dengar adik-adik cakep. Rencana mau masuk kampus mana? Masuk kampus kakak aja yuk. Katanya gitu. Promosi kampus atau promosi diri? Kampus mana ini? Ini siapa? Kampus mana? Rencana Iya. mau kampus. Kalian rencana dari sekolah menengah atas ini mau lanjut kemana? UI yang ada di Jakarta. Mau pengennya. Kalau Dius? kalau dia kemarin pengen di penerbangan. Kok nggak nyambung sih cita-cita kamu pengen jadi presenter tapi kamu pengen masuk Iya, sekolah penerbangan? Memang Itu banyak dulu, Kak, itu prestasi dulu. kami itu saking banyak Iya. gambar gitu Kak. Jadi, pengen Oke. semua. Prestasi itu selalu meningkat. Oh ini bakal kemana Oke. lagi? Iya Kak, jadi kami kemana tuh lagi. memang berpencar nih otaknya. Kadang Kalau bisa ikut semua, ikut semua. Ikut semua Iya. ya? Iya benar. Kenapa Misalkan enggak? mau jadi dokter, terus jadi peneliti sains nih, ya udah dua-duanya diambil. terkadang juga Radis sering-sering kadangan malam nyanyi itu di kafe. Nah siangnya itu Dius MC dulu nih di ini. Nah jadi bingung mau jadi artis kah, mau jadi presenter kah? Ya mungkin kumpulin aja dulu prestasi yang penting. itu kan. Pengalaman diperbanyak Iya. ya. Iya, itu Kak. Oke, emang mau jadi apa di sekolah penerbangan? Pengen jadi pilot. Iya, mau jadi pengen pramugara. Oh, pramugara. Tuh, Selamat kan? datang Kakak. Iya, soalnya Selamat datang penerbangan kami Iya, ya. soalnya pernah belajar juga cara berbicara pramugaranya yang Oke, seru. Bukan karena pengen jalan-jalan gratis. itu pasti. Jangan dikit lah itu Kak. pasti. Karena ada teman aku juga, dia tuh cita-cita pengen jadi pramugari. Dia bilang aku pengen jalan-jalan gratis katanya gitu. Iya. Itu doang. Padahal cita-citanya tuh alasan itu doang sih. Tapi resikonya besar kan. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Dia bilang nggak hidup, peduli yang hidup gitu. mati di tangan Tuhan. Dia bilang gitu. Yang penting aku jalan-jalan gitu. Oh iya, betul sih. Nah, kalau Syifa tadi rencananya mau ngambil jurusan apa? Kedokteran. Iya. Wah, semoga ini ya bisa tembus ya dan tercapailah cita-citanya. Padahal kamu kan jago gambar, jago desain. Dokter juga banyak gambar-gambar kan Kak, kalau gambar tulang. Nah, emang kamu tertariknya tuh di apa sih? Sebenarnya ada banyak Kak, ada dua sebenarnya. Apa tuh? Yang pertama arsitek, istilahnya itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua itu dokter. Nah, karena kata Bunda, arsitek itu tuh sudah jarang ditemuin, maksudnya bukan arsitek lagi sekarang itu. Kalau misalkan bikin Sipil. rumah, nah sipil gitu Kak. Nah itu kan harus pandai matematika. Sedangkan IAS ini pandainya di bidang IPA, fisika masih lah Kak. Tapi kalau matematika itu kurang kuat Kak. Jadi sebenarnya arsitek itu kan ke matematika kan, walaupun dia bisa gambar tapi dia kan itu harus dihitung tuh Kak, fondasinya gimana, ukurannya berapa, nah itu harus dihitung. Sedangkan ya sih nggak bisa kayak gitu, jadi ngambilnya dokter. Tapi kalau misalkan arsitek sudah kesampe, ya udah arsitek. Oke, wah berarti sebenarnya ini kayak kalau mau dibilang mungkin kamu ya cocok sih sebenarnya, kayak jurusannya juga IPA kan, Iya, IPA. IPA kan. Tapi nggak jauh-jauh ya karena desain kan harus itu juga gambar kan. Iya sebenarnya itu Kak. Desain arsitek itu kan banyak kan Kak, ada desainer baju. Iya benar. Kayak Ivan Gunawan. Benar. Banyak sekali sebenarnya. Nah, kalau teman Pro 2 juga penasaran sama kelanjutan dari prestasi narasumber aku, ini masih ada waktu nih kalau ada yang pengen bertanya ya. Kita lagi live di YouTube di RRI Palembang Official. Ada yang nanya katanya gini. Ini dari live YouTube ya. Iya. Ya.
Salam kenal apa suka duka sekolah di Mandua. Ada guru favorit nggak? Oh ada. Mungkin yang paling terkenal di mana itu guru Pak Amri. Pak Amri, matematika. Jadi kalau guru favorit kamu Pak Amri, kenapa kamu Pak Amri bantu saya matematika? Tapi enggak. Gini Kak, Dia kami suka ciri kenapa? khasnya gitu. Nah. Karena dia belajar matematika itu bukan misalnya guru lain nih ngajar. IPS itu ngajar IPS, sedangkan dia guru matematika tapi ngelawak Bercerita. terus. Dia guru matematika tapi ya. bahasa Indonesia. Oke. Guru matematika tapi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dia Mendongeng. cerita terus. Iya. Nah, cerita. Sedangkan tentang keluarganya. Radius pernah menyangga Bapak, sedangkan di guru-guru lain udah PHB 1, PHB 2 atau ulangan ini. Iya. Nah, ulangan harian, sedangkan Dengan Bapak kok belum? dengan Bapak pun dia bilang kayak gini, apa bisa kamu jawab begitu, kata nah. Tapi jujur loh, aku dulu tuh bisa jago sama salah satu mata pelajaran itu tergantung gurunya. Kalian juga Iya. kayak gitu nggak sih? Sama Kak. Bisa suka tergantung sama gurunya. Iya Tapi kan? kalau IAS tuh lebih ke cara dia mempraktekkan. Jadi kalau dia ngejelasin ya Sipa tahu, tapi kalau dia materi ya Sipa lupa. Berarti kamu lebih kuat ke praktek daripada teori ya? Iya. Betul Kak, praktek. Cocok lah jadi dokter. Amin ya Allah. Iya kan, jadi langsung praktek di depan mata. Iya kan? Sulit untuk ngapal itu sebenarnya sulit, tapi kalau itu harus bisa. Itu. Oke. Pokoknya cita-cita mereka ini seru banget, tapi minat mereka yang sekarang tuh beda banget sama cita-cita mereka sebenarnya. Iya, melenceng jauh banget. Kita bakal balik lagi untuk sesi terakhir nih teman Pro 2. Jadi masih bisa deh kalau kamu pengen tanya-tanya bareng sama Di sama Yesiva ya. Kalian sekelas nggak sih? Enggak. Enggak. Kelas 11 berapa? Radius 11-8. Ya Siva 11-3. Oke, aku 11-12 deh pokoknya. 11-12 sama kalian ya. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di Pro FM Palembang. Obrolan sore ceria, kita masih bakal balik lagi. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. Duduk di bangku di kala senja, dinyanyikan dan dibuai manja. Telah berlalu masa kecilku habis.
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kembali lagi obrolan sore ceria. Hari ini teman Pro 2 masih bersama dengan Shiva dan juga Radius. Hai. Halo. Dari Mandua Palembang nih. Seberapa bangga kamu jadi anak Mandua? Ayo. Seberapa bangga? Seberapa bangga jadi anak Mandua? Bangga banget sih, karena Yasifa itu dari awalnya cupu lah gitu. Oh cupu. Nggak Jadi bisa, suhu. Iya, jadi suhu. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti apa-apa. Masuk OSIM bisa public speaking. Oh yes, keren. Karena dulu Yasifa benar-benar introvert, nggak ngomong dengan orang itu takut banget. Jadi sekarang tipsnya adalah kaum introvert masuk OSIM. Masuk OSIM, iya kan. Terus banyak juga prestasi yang diambil di OSIM gitu kan, berani ngomong dan juga pernah jadi MC juga kan. Itu salah satunya karena pernah masuk OSIM. Nah, terus itu juga ngelatih mental Yasifa juga. Dulunya yang jadi lembek tuh jadi strong. Gitu. Jadi strong girl. Dius gimana? Seberapa bangga kamu, Cie? Awalnya dulu nggak bangga karena sekolah yang Dius pengen itu bukan Mandua, ternyata setelah dalamin setelah ini ternyata karena kamu memang bangga. bukan dari Palembang ya. Ya. Oke. Sekarang bangga jadi anak madrasah. Iya, apalagi udah masuk OSIM. Iya. Nah, apalagi ini mereka juga termasuk yang paling sering ikut kegiatan dengan berbagai lomba ya. Kayak Dius nih ya, teman Pro 2, aku spill dulu nih. Dia pernah mengikuti lomba vokal solo, lomba karaoke, lomba ngaji, lomba fashion show, lomba dai ceramah. Juara 1 2 3 berturut-turut juga ya. Terus juga kalau Shiva ini aku baru dapat bocorannya. Lomba tahfiz, lomba paskibra, juara 2 dan 3 ya. Waktu dia SMP lomba menggambar juga. Tuh dia tuh teman Pro 2 ya, banyak lomba yang diikutin ternyata. Nah, banyak lomba yang udah kalian ikutin untuk kayak mengasah kemampuan, menambah pengalaman kamu berdua nih. Nah, sebagai seorang Yasifa dan sebagai seorang Radius, kalian punya nggak sih target ataupun juga harapan kalian deh untuk sebagai seorang Yasifa ya, sebagai seorang Radius, baik dari sisi kalian dengan cita-cita dan masa depan kalian, sama sisi kalian sebagai pelajar dan pengurus OSIM. Ayo. Dari siapa dulu nih? Dari Yasifa dulu aja. Dari Yasifa. Kalau Yasifa itu target awal Yasifa itu ya pasti membanggakan kedua orang tua Yasifa. Di sisi lain itu banyak ya anak muda sekarang itu pasti pacaran gitu kan, pacaran nongkrong sama teman. Nah, kalau Yasifa itu lebih ke fokus ke orang tua. Kenapa? Sebenarnya Yasifa itu sederhana aja hidupnya sebenarnya, tapi memang pengen banget ngebanggai orang tua ya dengan cara ya mungkin memberangkatkan mereka haji gitu kan. Kalau Yasifa terkejar cita-citanya dan juga pengen buat mereka tuh bangga gitu loh, yang selama ini anaknya paskib mungkin ya OSIS itu sibuk banget dari pagi sampai ke malam itu
malam baru nyampe rumah itu kena marah terus Kak. Nah jadi rasanya berat di hati kan. Kadang mikir apa orang tua aku nggak bangga ya. Nah jadi pengen membuktikan lewat ini loh anakmu, ini loh jadi orang loh gitu loh. Mungkin sebenarnya takutnya tuh kamu tuh kecapean. Iya, orang tua sebenarnya gitu semua. Gitu sih Kak. sebenarnya Iya. ya. Tapi semuanya akan terbayarkan kok ya. Iya, amin. Karena kamu juga nunjukin bahwa kegiatan yang kamu ikuti ini adalah kegiatan yang positif. Yang positif, bukan negatif. Oke. Sambil mencoba untuk pelan-pelan meraih cita-cita kamu yang tadi udah kamu sebutin ya. Oke, apalagi ini masih kelas 11, masih bisa lah ngumpulin nilai untuk menuju ke UI. Iya. Ya kan teman Pro 2. Sebagai OSIM, target gimana sama sebagai seorang pelajar? Kalau OSIM ya, Yosifa dulunya tuh pengen jadi ketua umum. Pengen jadi ketua umum tapi dapatnya malah wakil Humas 1. Tapi tetap bangga Kak dalam diri karena kenapa walaupun pencapaian itu tidak terjadi, tapi setidaknya Yosifa sudah berani mencoba dan berani bermimpi karena salah satunya adalah ketika kita gagal kita harus bangkit lagi. Bukan malah nurun ya, karena orang-orang yang hebat itu pasti mempunyai kegagalannya masing-masing dan juga pasti punya pengalaman masing-masing. Yang kalah itu biasa, tapi kalau menang itu alhamdulillah. Wah, itu kayak moto dia deh. Iya, moto. Sering banget ngasih kata-kata ini. Nah kalau Radius? Kalau Radius, target Radius sama seperti Yosifa, ingin membanggakan kedua orang tua. Apalagi mungkin sayap kanan Radius udah patah sebelah mungkin. Ya. Patah sebelah? Iya. Terus. Dis pengen mencapaikan atau membahagiakan orang tua dengan cara sering ikut lomba. Nah itu orang tua support banget. Ya silakan nak, itu kayak memberikan senyum, melihat orang tua senyum itu Radis juga bangga begitu. Apalagi Radis pulang bawa piala. Apalagi Radius di sini juga teman Pro 2 orang tuanya itu bukan di Palembang ya. Di Empatawang orang tuanya. Jadi kayak jarak jauh dengan orang tua pengen ngebuktiin juga ya. Nah, aku sebagai OSIM dan pelajar nih. Kalau sebagai OSIM menerima, soalnya kemarin tuh pengen juga jadi ketua umum, tapi diletakkan di wakil Humas 2. Mungkin bersyukur aja alhamdulillah yang ditargetkan ke depannya bisa menjadi wakil yang baik, menjalankan amanah. Terkadang apa yang kita mau belum tercapai, mungkin ditunda oleh Allah dulu katanya. Mungkin disyukurin aja dulu apa yang jabatan. Alhamdulillah Radus di Humas ini banyak belajar bahasanya bagaimana cara bikin send all, caption dan segala macam itu. Alhamdulillah di Humas, berkat di Humas Radus bisa sopan chat kakak-kakaknya, chat orang tua. Jadi di OSIM tuh memang benar-benar diajarin Humas itu untuk 5 sopan, santun, salam, senyum. Bagaimana cara sabar. menebarkan di hubungan masyarakat itu memang susah, tapi dengan memegang teguh jabatan ini Radis alhamdulillah bisa bersyukur dan menerima jabatan ini. Kamu cocok nanti di marketing ya. Enggak, bukan itu, bukan. Iya, jadi kayak ini untuk mempromosikan sesuatu kayak cocok banget gitu. Dia kayak udah iya bener, public speaking itu bagus banget gitu. Tapi ini Radis dulu pernah juga di endorse. Endorse. Ngendorse. Kalian main media sosial nggak sih? Main media sosial. FYP-nya apa coba? Kalau Radis di Instagram itu FYP-nya tentang keseharian atau day in my life. Tapi Radis apalagi yang kesehariannya slow living gitu loh. Sekarang lagi banyak slow living loh. Tapi kalau di TikTok sering FYP nih di TikTok dius karena Radis tuh bikin kata-kata yang ngesat-ngesat gitu. Sad boys. Kadang juga nge-videonya nggak ada di sekolah Kak. Iya, gitu. Nge-videoin terus kata-katanya pokoknya Ustadz anak-anak taki, pacaran, kejar cita-citamu. Terus kayak, wah ini dius banget nih. Gitu ya. Ketahuan pokoknya ini siapa yang bikin nih ya. Kalau Yas. Kalau Yas itu di TikTok itu ya sering promosin muka sih. Kenapa ngomong endorse kosmetik? Bukan. Skincare. Pengennya gitu. Jadi apa? Influencer ya? Konten kreator gitu ya. Konten kreator. Pengennya gitu. Tapi awalnya muka-muka dulu kan. Promosi muka. Bisa lah. Ya, kalau di IG itu ya kadang ikut olimpiade aja sih, jadi ngepost foto gitu. Jarang juga sih kalau di IG, palingan story keseharian doang gitu.
Tapi yang mestinya seimbang lah ya antara kehidupan sebagai seorang remaja, seorang pelajar ya kan, sebagai seorang anak. Nah, kita tunggu deh prestasi-prestasi lain ya dari Yas dan juga Radius. Dan juga kabar terbaru nanti dari audisi bintang radio. Apakah mereka akan beruntung di dunia tarik suara ini teman Pro 2 ya. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya di OSIM, nanti yang kegiatan Unicom ya. Nah itu kita tunggu juga tuh kegiatannya tuh ya teman Pro 2. Dan juga sukses ya buat teman-temannya di Niman 2. Apalagi juga untuk pengurus OSIM yang baru aja dilantik hari ini. Program kerjanya semoga lancar. Amin. Juga untuk guru-gurunya di Niman 2, terima kasih ya sudah memberikan kesempatan untuk Radius dan juga Siva untuk hadir sore hari ini. Thank you ya. Oke nih teman Pro 2, sekian obrolan kita sore hari ini bareng sama teman-teman dari Man 2 Palembang. Jadi seru banget kan ternyata kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah mereka, lomba-lomba yang mereka ikutin juga, dan semoga apa yang udah diceritain sama Yas dan juga Dius sore hari ini bisa ngasih kamu inspirasi dan juga motivasi juga sebagai seorang pelajar tentunya ya. Terima kasih kebersamaannya sore hari ini, dan sekian untuk sore ceria kita teman Pro 2. Kamu bisa ikutin lagi sore ceria pastinya setiap sore harinya kamu dari jam 4 sampai jam 5. Selvian pamit, Dius dan Yas juga pamit ya. Bye-bye. Bye-bye. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2